sudah setahun kita merasakan akibat adanya pandemi COVID-19. Awal tahun yang dirasakan dipenuhi dengan polemik. Kita ketahui bahwa ukuran virus COVID-19 sangatlah kecil, tapi memberikan dampak yang amat sangat besar bagi kita semua. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan banyak hal tentang virusnya. Kemudian sebenarnya bagaimana cara mendeteksi virus ini? Kita ketahui ada 3 metodenya. Yang pertama adalah rapid test antibody, kemudian rapid test antigen, dan yang terakhir metode swab PCR. Dari 3 metode ini kita ketahui bahwa metode PCR paling lama dan juga paling mahal harganya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara mendeteksi virus COVID-19 dengan metode PCR. Sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita kenalan. Perkenalkan, saya Mutia Dinda Lestari, mahasiswi jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat UAS pengantar bioteknologi. Tapi saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Uji molekuler merupakan uji yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari suatu sampel, baik berupa virus maupun bakteri. Material genetik ini terdiri dari RNA dan juga DNA. Virus COVID-19 memiliki material genetik berupa RNA, yang mana untuk mendeteksi virus ini menggunakan RT-PCR atau Real-Time Replication Polymerase Chain Reaction, yang mana merupakan metode standar yang ditetapkan oleh WHO untuk mendeteksi COVID-19 atau SARS-CoV-2. World Health Organization atau WHO telah merekomendasikan untuk mengambil sampel spesimen pernapasan sebagai metode PCR, yaitu swab nasofaring, orofaring, nasotracheal, dan endotracheal. Biasanya yang digunakan adalah swab nasofaring karena relatif kurang invasif. PCR untuk mendeteksi SARS-CoV-2 atau COVID-19 juga menggunakan spesimen selain spesimen pernapasan, yaitu menggunakan dahak, urin ataupun darah. Tapi yang bagi diketahui ini adalah melalui saliva atau alat liur, yang mana mengurangi kontak langsung atau penularan dengan petugas kesehatan yang prosedur RT-PCR secara tradisional terdiri dari 1 tahap dan 2 tahap. Untuk yang 1 tahap menggunakan primer untuk dijalankan dalam metode RT-PCR, dan yang untuk 2 tahap terdiri dari proses transkripsi dan juga translasi. Untuk mendeteksi SARS-CoV-2 biasanya digunakan yang 1 tahap karena lebih efisien untuk waktu dan juga penggunaannya terhadap deteksi virus. Tahap pertama merupakan primer. Primer merupakan bagian dari strain tunggal yang dirancang untuk mendeteksi virus tertentu atau bagian dari genom virus tersebut. Primer dibuat dari bagian DNA dari virus tersebut yang unik dan memiliki ciri khas dari virus ini. Kemudian, primer juga akan menempel pada bagian virus yang menyediakan backbone untuk amplifikasi area tersebut. Tahap yang kedua yaitu reverse transcription. Untuk dideteksi menggunakan metode RT-PCR, terlebih dahulu material genetik virus yaitu RNA diubah menjadi DNA dengan proses yang disebut dengan reverse transcription menggunakan enzim reverse transkriptase. Hal ini dilakukan karena RNA lebih sensitif terhadap sinar UV sehingga dapat merusak enzim dari material genetik tersebut. Dan hasilnya berupa cDNA atau complementary DNA. Tahap yang ketiga yaitu adalah proses amplifikasi. Dikarenakan cDNA COVID-19 ini sangat kecil sehingga susah untuk divisualisasikan, sehingga perlu adanya proses amplifikasi atau penggandaan DNA. Dari penggandaan ini dibutuhkan 3 proses. Yang pertama ada denaturasi, kemudian annealing dan elongasi. Dengan RT-PCR ini, maka proses amplifikasi akan dimonitori secara real time. Urutan oligonukleotida spesifik yang diwarnai dengan pewarna berfluoresen dan juga kuenser dari kedua ujung urutan yang berfungsi sebagai pemeriksaan deteksi. Maka, ketika cDNA diperkuat, amplikon berfungsi sebagai template yang akan mengikat probe deteksi, misalnya probe tagment.
Probe merupakan fragmen material genetik yang berfungsi untuk melacak target gen. Sistem akan mengamplifikasi atau menggandakan material genetik secara otomatis sebanyak 40 siklus. Yang tahapan keempat yaitu mengenai output atau hasilnya. Hasilnya nanti akan dipelajari dan kemudian diteliti atau divisualisasikan dengan bentuk fluoresensi yang mana diperkuat dengan adanya siklus amplifikasi. Apabila dari hasil tersebut akan menunjukkan hasil yang positif seperti berikut ini, dan apabila hasil negatif seperti bentuk ini. Kelebihan dari metode PCR yang pertama sangat spesifik, yang kedua juga berlangsung ketika virus berevolusi, maka dapat berdasarkan iterasi yang baru, dan juga dapat dijalankan dalam jumlah yang banyak. Dengan adanya kelebihan, tidak terluput dari adanya kekurangan. Metode PCR ini membutuhkan personil atau tenaga ahli dan juga alat yang khusus dan harus dibawa ke laboratorium. Maka dari itu membutuhkan waktu sekitar 2-5 jam untuk mendapatkan hasilnya. Berikut itu bagaimana dengan metode PCR mulai dari mengambil sampel, tahapannya, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Dari informasi yang saya berikan, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.